俺のことずっと見てて欲しかった。俺が火影になるとこ見ててもらいたかったのに。俺ジライやってんだ。ラブレターは後でいいぜ。よろしく。バカや。エロ仙人にはかっこ悪いとこばっかしか見せらんなくって、俺ってばJiraiya. Kepergiannya memberikan luka yang sangat dalam untuk Naruto dan Tsunade, atau bahkan untuk kita semua yang menyimak kisah cerita serial Naruto. Bagaimana Jiraiya menjadi sosok seorang sahabat, guru, dan ayah. Bagaimana dia melihat dunia yang sudah kacau balau karena perselisihan. Menjadi seorang laki-laki dewasa yang hanya menginginkan lahirnya sosok perubahan. Laki-laki dewasa yang meyakini bahwa beban berat yang ditanggung oleh generasi lama adalah harus bisa menjadi contoh, mendidik dan menginspirasi para penerus kehidupan selanjutnya. Nilai manusia bukan dilihat dari seperti apa mereka bisa bertahan hidup, tapi apa yang sudah dibuatnya untuk memberi pengaruh baik bagi seluruh umat manusia sebelum kematiannya. Mungkin definisi itu yang digenggam erat oleh Jiraiya, seseorang yang menginginkan lahirnya sosok baru, pembawa perubahan besar bagi dunia yang sudah lama ia tinggali. Dengan banyak pengalaman hidup yang ia anggap itu adalah sebuah penyesalan dan kegagalan, tidak ada sesuatu yang istimewa menurutnya. Semua hanyalah perjalanan tanpa pencapaian. Dia pernah memiliki murid yang sangat dia banggakan, namun kehilangannya. Dia memiliki sahabat terbaik dalam hidupnya, namun tidak bisa memujuknya kembali. Dia memiliki guru yang mengerti jalan hidupnya, namun tidak bisa menyelamatkannya di saat-saat terakhirnya. Bahkan sampai di akhir perjalanan hidupnya, dia hanya tetap mencintai satu orang wanita yang sama selama bertahun-tahun, namun selalu menolaknya. Dia selalu mencintai dengan besar seorang anak yang dianggap cucunya sendiri, walau selalu mencelanya. Sampai kedua sosok itu, dua orang yang paling berharga dalam hidup Jiraiya, mengerti bahwa penyesalan karena kepura-puraan dalam menyampaikan perasaan akan begitu terasa dalam saat mereka mengerti arti kehilangan. Welcome to Kyoibetsu Anime Breakdown. Latar belakang. Jiraiya kecil adalah seorang anak yang pemberani namun ceroboh di mata Orochimaru dan Hiruzen, gurunya, dan sangat aneh di mata Tsunade. Jiraiya menikmati itu semua sebagai caranya dalam menebar kebahagiaan. Dia memberikan nilai-nilai keceriaan kepada semua orang. Perilaku itu adalah perwujudan nyata sebuah bahagia yang dialami Jiraiya. Memiliki guru yang suportif, sahabat yang melengkapinya, dan wanita yang ia sukai. Dia hanya menikmati momen kebahagiaannya sebagai sebuah keluarga, bukan tentang seorang shinobi dan hal-hal seperti pertarungan atau peperangan. Nanti di masa depannya, dia tidak ingin menjadi seorang shinobi yang ambisius dan menguasai jutsu-jutsu atau memenangkan peperangan. Jiraiya tidak mengerti mengapa orang-orang sangatlah ingin berlatih dengan keras agar menjadi kuat. Tujuan hidupnya tidaklah begitu rumit kala itu, dia hanya ingin menikmati keseharian dengan wanita yang ia cintai. Seperti banyak anak laki-laki ceria yang menyukai seorang wanita, dia hanya bisa bertingkah aneh, bermain, dan memberikan ejekan-ejekan yang memancing perhatian. Hingga Hiruzen, sang guru di masa kecil Jiraiya, melihat hal itu adalah yang membuat Jiraiya tidak berkembang sebagai murid akademi. Jiraiya tidak memiliki tujuan jelas untuk langkah yang ia jalani saat itu. Seorang anak yang hanya menikmati proses belajar tanpa memiliki tujuan akhir setelah pembelajarannya selesai. Jiraiya terus mencari arti yang akan dia raih dalam hidupnya. Apakah dia hidup hanya untuk terus bermain-main, ataukah membahagiakan seseorang yang dia cintai, atau hal lain yang belum dia ketahui? Jiraiya muda adalah gambaran laki-laki yang menginjak usia dewasa. Dia mencari-cari makna hidup yang sesungguhnya, mengerti bahwa dunia yang ia tinggali memaksa untuk melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu. Takdir yang menjebak. Pertemuannya dengan petapa yang dikatakan adalah sebuah takdir dan ramalan yang sangat ia percaya, menjadi suatu sugesti kepada pola pikir Jiraiya dan menjadi keyakinannya, karena sesungguhnya masa depan adalah apa yang kita yakini.
Jiraiya hidup dalam sugesti. Dia sangat meyakini jika tujuannya menjalani hidup adalah untuk menjadi seorang guru dari seseorang yang akan membawa perubahan baik atau buruk. Dimana setelah itu dia mencari dan terus mencari sosok untuk menjalankan sugestinya. Semua yang ia lakukan hanyalah berdasarkan tujuan yang diramalkan seseorang, namun bukan dari keyakinan yang muncul dari dalam hatinya. Pola pikir itu terus menjebak Jiraiya pada pola kehidupan yang baku, tanpa mengetahui jika cara untuk mencapai mimpi yang ia junjung bukan hanya satu jalan. Sugesti yang tertanam dalam pola hidup Jiraiya kala itu memanglah sejalan dengan mimpinya. Mimpi untuk menghilangkan perselisihan dan peperangan yang terus terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang generasinya dan generasi sebelumnya. Dia ingin agar apa yang ia lakukan saat itu membawa perubahan besar, dan apa yang ia lakukan adalah untuk meraihnya. Namun kesalahan dalam menjalani hidup dengan sugesti dari luar memberinya bukti nyata. Seperti orang-orang yang ia temui di perjalanan pertamanya, dia simpulkan bukanlah orang yang dia cari, walaupun sebenarnya ia keliru, karena nyatanya setiap orang dapat merubah pikirannya kapan saja. Dan pendidikan yang ia lakukan kepada Konan, Yahiko, dan Nagato dianggap sebagai apa yang dia cari selama ini. Dengan segala pertimbangan yang dicocokkannya, 3 orang anak yang memiliki alasan kuat untuk sebuah perdamaian, dan seorang anak dengan kemampuan yang akan sangat luar biasa. Namun nyatanya, apa yang ia yakini kembali keliru. 3 orang yang ia anggap sangatlah sesuai dengan keyakinannya nyatanya adalah sebuah mimpi buruk. 2 sisi sugesti. Jiraiya memiliki mimpi menghapuskan kegelapan yang ada di dunia shinobi, dan Jiraiya tertanam sugesti bahwa dia harus mencari sosok penerang untuk merubah masa depan dunia. Kegagalannya dalam mendidik Konan, Yahiko, dan Nagato adalah bukti jika apa yang ia lakukan dengan 3 orang anak itu hanyalah sebuah penyelesaian kewajiban dan penerapan cara yang baku. Jiraiya melakukan semua itu hanya untuk menjadikan mereka bertiga sebagai pahlawan masa depan. Jiraiya melakukan itu hanya karena dia ingin menjalankan keyakinan baku yang ia yakini, tanpa mengingat satu hal yang dia lupakan dalam memperlakukan seseorang: ketulusan. Jiraiya meninggalkan mereka. Jiraiya menganggap tugasnya sudah selesai. Jiraiya merasa bahwa dengan apa yang sudah dia lakukan, semua akan berjalan sesuai ekspektasinya. Namun ini adalah 2 sisi sugesti, tenggelamnya 3 orang itu dalam kegelapan. Memberikan pelajaran kepada Jiraiya jika memperlakukan seseorang hanya karena menginginkan sesuatu, tanpa ketulusan dalam memberikan semua hal yang kita lakukan, hanya akan menjadikan hubungan yang tidak terbaca, hubungan yang tanpa emosionalitas, hubungan yang hanya berjalan karena saling membutuhkan dan menguntungkan. Konan, Yahiko, dan Nagato mendapatkan lingkungan dan pelajaran hidup lain yang merubah pola pikir mereka, karena Jiraiya hanya memberikan banyak ilmu dengan sedikit norma. Penebusan dosa. Setelah lama meninggalkan 3 orang murid yang ia temukan, dia mendapatkan sebuah kabar jika mereka sudah tiada karena dampak peperangan. Jiraiya merasakan ini adalah kesalahannya. Dia menyadari waktu dalam mendidik seseorang tidak semudah itu. 3 tahun yang ia habiskan dalam membimbing 3 orang anak tanpa orang tua adalah waktu yang sebentar untuk mengajarkan ilmu, norma, dan tujuan hidup. Jiraiya masih kembali kepada sugestinya. Dia masih mencari sosok murid yang harus dia bina. Namun dengan pengalaman yang ia alami membuatnya memutuskan untuk menempuh jalan lain. Sebagai Jonin Konoha yang selalu mengembara dalam menemukan tujuan hidup, akhirnya dia kembali. Dia mengambil jalan lain untuk menemukan murid yang dia inginkan, menempuh jalan normal yang selama ini dia acuhkan. Jiraiya memutuskan masuk ke dalam akademi dan membimbing 3 orang murid. Keputusannya, pengalamannya, melahirkan sosok Minato. Murid dengan sisi sempurna seperti apa yang dia inginkan. Dia membimbing Minato dengan benar. Dia mencurahkan banyak waktu untuk mengajari semua hal kepada Minato. Dia menularkan ilmu, etika, dan loyalitasnya kepada Konoha pada Minato. Sampai dia kembali menemukan kenyataan yang memilukan. Minato bukanlah orang yang dia cari. Minato gugur dalam masa mudanya, mengorbankan diri dalam tanggung jawab. Jiraiya sudah sangat tua dalam perjalanannya. Dia sangat lelah dengan semua yang mematahkan semangatnya. Semua waktu dalam hidupnya dihabiskan dalam ambisi yang selalu dia anggap menemukan kegagalan. Ambisi yang digenggam erat oleh Jiraiya. Ambisi dan konsekuensi. Ambisi yang dianggap lebih besar dari tujuan hidup lain kembali memberikan mindset baku kepada Jiraiya bahwa setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri yang harus dijalani dan dihormati. Itu menjadi akar dari penyesalan terbesarnya. Dia kehilangan Orochimaru, sahabat yang tidak bisa ia raih, karena Jiraiya menganggap Orochimaru memiliki keyakinannya tersendiri.
ambisi yang membimbing Orochimaru untuk berjalan liar dalam mimpi kemampuan dan keabadian. Jiraiya hanya mencoba menghargai keputusan dan ambisi Orochimaru, karena Jiraiya mengerti ambisi seseorang tidak akan mudah dihentikan. Dia melepaskan Orochimaru dari jangkauannya hanya karena dasar menghargai. Kepergian Orochimaru dan perjalanan yang masih dia lakukan membuahkan konsekuensi yang kembali tidak terbaca oleh Jiraiya. Setelah kehilangan 3 anak muridnya, kehilangan Minato, kehilangan Orochimaru, dan kemudian keputusannya memberikan Jiraiya pukulan kesekian kalinya. Dia kehilangan guru yang sangat dia hormati di bawah tangan sahabatnya, sahabat yang ia hargai dengan segala keyakinan dan ambisinya. Sehingga kemudian melihat semua luka yang dialaminya, Jiraiya sangat terpukul dari semua perjalanan hidup yang dia lalui. Dia merasa hidupnya hanya sia-sia. Dia menjalani hidup yang hanya menimbulkan kesalahan dan kekacauan lagi dan lagi. Semua orang yang ada di sekitarnya memberikan dampak besar bagi dunia, gugur sebagai pahlawan atau liar dalam ketersesatan. Sementara dirinya masih mengambang dalam kebingungan tujuan. Akhir kelelahan. Pengalaman hidup sebagai generasi lama, semua kisah yang telah dia ukir mengajarkan Jiraiya bahwa hidup dalam ambisi tanpa alasan hanya akan memberikan kelelahan. Proses yang ia jalani tanpa sebuah filosofi pribadi membuat Jiraiya sadar bahwa hidup yang ia jalani dan segala keputusannya berada dalam tangannya sendiri. Dia memasrahkan semua hasil yang akan datang. Dia sudah tidak melihat semua orang dengan kekakuan pola pikir. Jiraiya menyadari bahwa hidup yang ia jalani hanya untuk berbuat dan memberikan kebaikan, bukan hidup dengan alasan mendapatkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Pelajaran itu didapat dari Naruto. Hati dan ketulusan. Jiraiya tidak memperlakukan Naruto seperti Konan, Yahiko, dan Nagato. Jiraiya tidak mengistimewakan Naruto seperti Minato. Jiraiya tidak membiarkan Naruto dalam kesalahan seperti Orochimaru. Jiraiya hanya memberikan Naruto arti dari sebuah kasih sayang. Orang tua yang terus melakukan yang terbaik agar anaknya mendapatkan apa yang terbaik dalam hidupnya. Orang tua yang tidak pernah mengharapkan balas budi atas semua pengorbanan yang dilakukan untuk anaknya. Dan orang tua yang hanya merasakan kepuasan saat anak yang dia cintai tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa. Masa tua Jiraiya sangat menyenangkan kala itu. Ia hidup bersama seorang anak yang mencerahkan pikirannya. Anak yang mengajarkan kepadanya bahwa pengalaman yang kelam adalah alasan untuk terus berjuang, membuktikan bahwa masa lalu bukanlah alasan untuk terus terpuruk. Anak yang mengajarkan kepadanya bahwa kepergian seorang sahabat bukanlah akhir dari kebersamaan, melainkan hal yang harus diperjuangkan. Dan sebuah ambisi serta tujuan hidup dapat diraih dengan banyak cara hebat dan luar biasa, tanpa mengorbankan banyak hal lain yang juga harus diperjuangkan. Ketulusan hati Jiraiya melihat Naruto adalah apresiasi dari kisah yang ia impikan dalam bukunya, sosok anak yang didambakan oleh murid kesayangannya, sosok anak yang mencerminkan dirinya dengan versi yang lebih terbuka. Jiraiya memahami kasih sayang adalah kunci mendidik seseorang, dibarengi dengan ketulusan tanpa mengharapkan imbalan atau keberhasilan. Dia kembali menjadi sosok Jiraiya kecil yang bahagia, menebar keceriaan, dan memperoleh naluri untuk hidup dari dirinya sendiri, tidak terjebak dalam sugesti yang mengarahkan hidupnya. Dia hanya ingin melihat orang-orang yang ia sayangi bahagia. Keputusan. Bocah mesum, betapa genit. Dua kata yang berkonotasi negatif dihaskan kepada Jiraiya. Namun ini sangat kontradiktif dengan hatinya. Jiraiya hanya mencintai satu wanita selama hidupnya. Itu menepis semua stigma yang melekat pada diri Jiraiya. Ini terlihat sebalikannya. Jiraiya adalah simbol kesetiaan yang tidak mengharapkan perasaan hatinya terbalaskan. Dia tidak memaksakan kehendak orang untuk menyukainya. Jiraiya hanyalah seorang laki-laki yang tidak mengerti bagaimana cara membuat seorang wanita yang ia sukai menyukainya. Dia mencintai Tsunade dengan segenap hatinya dan menghargai Tsunade dengan segala keputusannya. Sampai di akhir pertemuan mereka, Jiraiya kembali mengungkapkan perasaannya. Entah keberapa ribu kalinya dia mengungkapkan itu. Cara yang sama untuk mengungkapkan kekaguman kepada seorang wanita yang ia sukai. Jiraiya kecil yang senang mengolok-olok Tsunade hanya agar bisa dimarahi, direspon, dan diperhatikan. Dan Jiraiya besar yang terus memuji dan mengungkapkan perasaannya. Cara polos untuk seorang laki-laki yang selalu kehilangan kepintarannya saat berhubungan dengan perasaan kepada wanita yang ia sukai. Sangat begitu polos hingga Jiraiya lupa bahwa Tsunade tidak pernah kalah dalam pertaruhan. Pertaruhannya kali ini, jika Jiraiya dapat kembali dengan selamat, Tsunade akan menerima perasaannya. Sungguh perjalanan yang menjadi kunci untuk semua perjalanan hidupnya. Dia yang memutuskan untuk bertanggung jawab atas kesalahannya di masa lalu.
Dan dia yang menunjukkan kesungguhan perasaannya untuk yang terakhir kali kepada wanita yang sangat dia cintai, sampai akhirnya meninggalkan Tsunade dalam penyesalan yang dalam. Penyesalan karena kerasnya membuka hati untuk seorang yang menyayanginya dengan tulus, dan kepergiannya memberikan luka yang dalam kepada Naruto. Merubah Naruto menjadi sosok yang lebih mengerti tentang arti kehilangan, pengorbanan, dan kedewasaan. Nafas terakhirnya sudah terlepas dari penyesalan. Perjalanannya memperjuangkan wanita yang ia cintai. Kasih sayang yang mendidik Naruto, anak yang dia sayangi, adalah tujuan hidup yang sebenarnya sudah tercapai oleh Jiraiya. Dia telah mengerti arti dari apa yang harus kita capai sebelum kematian. Senyuman di wajahnya menyiratkan hal itu. Jiraiya pergi, meninggalkan pelajaran dan luka yang dalam. Sayonara, Jiraiya.